Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Desember 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jelang akhir tahun Tribuners, gaji karyawan Pasar Merdeka belum terbayarkan. Jelang penghujung tahun 2024, puluhan karyawan gedung baru Pasar Merdeka masih menelan pil pahit. Sekitar 84 pekerja belum menerima pembayaran gaji yang kerap dijanjikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kota. Puluhan karyawan itu terdiri dari 34 petugas kebersihan dan 50 petugas keamanan. Pemerintah mangkir dari pembayaran hak karyawan terhitung bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Kemudian pembayaran bulan September hingga November pun tak ada titik terangnya. Akibat tak menerima gaji, mereka pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika diestimasikan gaji per orang sebesar 2,9 juta, maka total yang harus dibayarkan pemerintah senilai 1,7 miliar. Sebelumnya pada Jumat 4 November 2024, maksud kami 4 Oktober 2024 lalu, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri atau PDN Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri, mengaku pembayaran gaji akan dilakukan segera mungkin. Namun janji manis itu tak kunjung terwujud. Tribun Ambon.com telah berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kota. Namun hingga berita ini ditayangkan dirinya tak membalas pesan maupun menjawab telepon. Tribuners, gaji maksud kami Kadis Perindak Maluku bungkam gaji puluhan karyawan Pasar Merdeka ditunggak 7 bulan. Terhitung 7 bulan sudah puluhan karyawan gedung baru Pasar Merdeka Kota Ambon tak menerima hak atas keringat mereka. Jika diestimasikan gaji per orang sebesar 2,9 juta dikalikan 84 pekerja, maka total yang harus dibayarkan pemerintah senilai 1,7 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku Yahya Kota seolah bungkam atas masalah tersebut. Pasalnya tak ada jawaban konfirmasi ketika dihubungi Tribun Ambon.com. Salah seorang karyawan AE menilai pemerintah tak serius menangani permasalahan gaji yang sudah disuarakan sejak pertengahan Juni 2024 lalu. Saat itu pemerintah telah berjanji untuk segera menuntaskan pembayaran gaji karyawan, namun hingga penghujung tahun 2024 tak ada titik terang bagi mereka. Bahkan akibat tak menerima gaji, mereka pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlepas dari itu, Tribuners, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri atau PDN Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri saat dikonfirmasi Senin 2 Desember 2024 masih terus berujar janji. Dia berjanji pembayaran gaji paling lambat bulan ini sudah terlaksana. Watimuri menyebut proses pencairan anggaran pemerintah sangat rumit, juga di serangkaian mekanisme yang mesti disesuaikan. Dari Kota Ambon kita ke Kota Tual, Tribuners, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Langgur relatif stabil jelang Nataru.
Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Maura terpantau stabil dan nihil kenaikan. Pada Selasa 3 Desember 2024, harga telur yang diambil dari Sulawesi dibanderol Rp65.000 per rak, sedangkan gula curah jenis KBA masih di angka Rp20.000 per kilo. Minyak goreng jenis kita masih di harga Rp20.000 per 1 liter, sedangkan untuk harga beras masih juga sama tergantung kualitas dan jenis. Misalnya untuk beras merek Sumo kini dijual Rp19.000 per kilo, sebelumnya Rp18.000 per kilo. Sementara per karung ukuran 20 kilo dijual Rp350.000, sebelumnya Rp345.000. Untuk beras merek Mawar SR masih Rp18.000 per kilo, per karung 17 kilo dijual Rp280.000. Menurutnya, masyarakat setempat berharap pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Langgur. Kalau kantong ambil di kampung makanya, ini kan jual di pasar deh. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, stok melimpah, harga ikan di Pasar Langgur Maluku Tenggara masih murah. Awal Desember, harga ikan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Maura mulai ramah kantong. Pada Selasa 3 Desember 2024, rata-rata harga ikan dijual senada tergantung ukuran dan jenis. Misalnya untuk ikan jenis toras ukuran kecil dijual Rp500.000 per ember. Kemudian pedagang menjual kembali dengan Rp25.000 per 12 ekor. Untuk ikan jenis moma dijual Rp420.000 per ember, sedangkan per tumpuk dibanderol Rp20.000 per 10 ekor. Sementara untuk ikan jenis komo dijual Rp500.000 per ember, sedangkan per tumpuk dibanderol Rp20.000 per 7 ekor. Mama Engel, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan untuk beberapa hari harga ikan terbilang cukup murah. Dikatakan mungkin dipengaruhi awal bulan, jadi kebanyakan yang berbelanja didominasi pegawai. Abang, nomor 20 mari. Orang 20. Nomor 20 kakak, orang 20. Nomor 20, nomor 20. Kita ke berita terakhir, Tribuners, harga buah di Kota Ambon masih stabil jelang Nataru, cek harganya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga buah di sepanjang Pantai Mardika masih stabil. Hal itu diutarakan pedagang buah Asad kepada tribunambon.com Selasa 3 Desember 2024. Di lapangannya, Asad menjual beberapa jenis buah yang dipasok dari luar daerah, yakni Surabaya dan Makassar, di antaranya apel, anggur, pir, dan buah naga. Sementara jeruk, mangga, pisang, dan semangka dipasok dari Namlea dan Pulau Serang. Untuk harga buah per kilogram di antaranya apel Rp35.000, jeruk Rp15.000, semangka Rp10.000, anggur Rp60.000, pir Rp35.000, mangga Rp25.000, buah naga Rp35.000, kemudian pisang Rp10.000 dan Rp25.000. Terkait distribusi perdagangan buah di Kota Ambon, Asad katakan masih stabil, namun dirinya memprediksi harga buah akan meningkat jelang Nataru nantinya.
Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kepertemuan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.